Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi sama Ustazah di pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk di materi pertemuan kedua. Sebelum Ustazah jelaskan materi kedua, ayo kita ingat kembali materi pekan lalu. Jadi, di pekan lalu kita belajar informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk kata kunci dan diagram. Kita dapat mengetahui informasi dari sebuah teks dengan memperhatikan 6 aspek, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau biasa disingkat sebagai adik Simba. Itu tadi secara singkat materi pekan lalu. Dan sekarang di pekan kedua ini kita akan belajar tentang aspek informasi dan kata tanya dalam teks. Kalau di pekan lalu itu informasi dalam bentuk peta pikiran atau peta konsep, kalau sekarang informasi dalam bentuk teks percakapan. Ya, jadi di materi pertemuan kedua ini, Ustazah akan membahas informasi teks dalam bentuk teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi obrolan antara dua orang atau lebih dengan membahas suatu pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan itu topik pembicaraan atau topik pembahasan. Jadi apa aja yang dibahas di situ itu termasuk pokok pembicaraan. Contoh, jadi ada dua orang atau lebih di teks tersebut membahas suatu informasi atau mereka lagi membahas suatu masalah atau peristiwa atau bisa juga dengan kejadian ditulis dalam teks percakapan. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, cara menemukan informasi dari teks percakapan. Pertama, mencari kata-kata atau kalimat yang diucapkan pelaku percakapan. Iya, jadi kita baca dulu per kata, per kalimat, kita cerna apa aja yang dibahas antara pelaku percakapan itu. Lalu kedua, mencatat pokok pembicaraan. Lalu kita catat apa aja sih yang mereka bahas di situ. Begitu. Terus yang ketiga, gunakan kalimat efektif dalam menuliskan sebuah informasi. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar serta terdiri atas kosakata baku. Jadi kita menulis kembali menggunakan kalimat efektif yang baik dan benar. Lalu pokok-pokok informasi terdiri atas masalah, peristiwa, atau kejadian yang dibicarakan dalam percakapan. Jadi, bisa dikatakan sebuah informasi jika ada masalah di dalam teks tersebut, atau ada sebuah peristiwa, atau ada kejadian di dalam sebuah teks. Masalah yaitu suatu kendala yang datang dan juga bisa dianggap sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, atau masalah disebut juga dengan suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau peristiwa yaitu kejadian yang benar-benar terjadi atau yang sudah terjadi. Kejadian yaitu sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan atau yang sedang dikerjakan. Seperti pada contoh berikut. Nina, kelas ini sangat kotor dan berantakan ya, Lani. Lani, benar Nina, kelas yang kotor tentu membuat kita tidak nyaman belajar. Nina, bagaimana kalau kita bersihkan kelas ini bersama? Lani, aku setuju. Ayo, kita ambil sapu dan kemoceng terlebih dahulu. Nina, ayo. Jadi bisa kita cermati dalam contoh teks tersebut. Terdapat informasi di dalamnya, yaitu apa? Yaitu kata Nina,
Bagaimana kalau kita bersihkan kelas ini bersama? Jadi di kalimat tersebut ada ajakan Nina mengajak Lani untuk membersihkan kelas bersama. Lalu Lani menjawab, "Aku setuju, ayo." Jadi terdapat sebuah informasi kejadian di dalam contoh teks tersebut. Jadi dapat kita tulis menjadi kalimat efektif. Lalu selanjutnya, pokok pembicaraan pada teks percakapan di atas adalah ajakan Nina kepada Lani untuk membersihkan kelas bersama. Jadi dari contoh teks tersebut terdapat sebuah informasi, yaitu ajakan Nina kepada Lani untuk membersihkan kelas bersama. Itu tadi penjelasan materi pertemuan kedua, yaitu tentang aspek informasi dalam teks percakapan. Insya Allah, kita semua bisa memahami penjelasan materi tersebut. Apabila ada yang belum dipahami, bisa menghubungi Ustazah. Dan jangan lupa setelah ini langsung mengerjakan soal latihan kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.